Kita patut bangga bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali didapuk menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik untuk ketiga kalinya. Ada 12 Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik versi majalah keuangan Finance Asia. Kita akan bahas ada 11 Menq terbaik lainnya selain Ibu Sri Mulyani. Langsung saja ini dia Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik. Apa saja indikator yang digunakan dalam mengukur Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik adalah bagaimana Menq ini mengatur keuangan negaranya, perputarannya dalam 1 tahun. Jadi ini yang menjadi landasan bagaimana kemudian menentukan 12 Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik, lalu juga terkait dengan pengontrolan anggaran. Pengontrolan anggaran, kalau tadi dikatakan Sri Mulyani berhasil mengontrol defisit anggaran kita menjadi hanya 1,7% begitu. Nah ini menjadi prestasi karena menjadi defisit anggaran terendah pemerintah Indonesia di tahun 2018. Kita lihat kemudian, ini dia. Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik nomor 1 siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menduduki peringkat ke-1 dan cukup kita bangga karena ini sudah ketiga kalinya. 3 kali Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik versi majalah Finance Asia. Ini di sini Ibu Sri Mulyani dianggap sudah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu, dan juga tadi defisit anggaran terendah, defisit anggaran 1,7%. Selain itu juga bagaimana kiprah Sri Mulyani yang tadinya juga sebagai Managing Director dari Bank Dunia atau World Bank begitu resign pada tahun 2010. Kemudian Sri Mulyani fokus membenahi perekonomian dan juga sektor keuangan yang ada di Indonesia. Tadi dikatakan juga bagaimana Indonesia kemudian menjadi negara Asia pertama yang menjual green bonds. Green bonds ini adalah surat utang negara. Ini mencapai nilainya yaitu sebesar, kalau saya tidak salah, green bonds yang dijual ini sebesar 1,25 miliar rupiah. Jadi green bonds ini adalah surat utang negara yang dijual kepada asing ataupun investor dalam negeri begitu, untuk kemudian digunakan hasilnya untuk iklim dan juga climate change. Karena climate change ini menjadi salah satu fokus dari Bank Dunia untuk memperbaiki bagaimana iklim yang kemudian berpengaruh terhadap pemanasan global begitu. Green bonds Indonesia kemudian laris di pasar 1,25 miliar rupiah kemudian. Dan selain itu juga bagaimana Sri Mulyani bisa mengontrol GDP kita. GDP kita saat ini ada beberapa indikator seperti misalnya rasio utang terhadap PDB kita, rasio utang kita 30% terhadap PDB. Jadi ini menggambarkan bagaimana artinya 1:3. Jadi bagaimana rasio utang kita ini bisa digunakan sebagai sektor-sektor yang produktif di dalam negeri. Berarti ini masih juga di bawah standar yang dikeluarkan dari Undang-Undang Keuangan yang dikatakan bahwa memang maksimal rasio utang terhadap PDB itu 60%. Selain itu juga di era Sri Mulyani kita mendapatkan outlook ekonomi BBB dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings. Ini agak banyak ya karena kita cukup bangga dengan bagaimana kiprah Sri Mulyani untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. BBB ini artinya kita adalah negara yang layak investasi dan utang kita masih terkontrol untuk sektor-sektor yang produktif. Sementara itu juga ada beberapa indikator lainnya selain defisit transaksi berjalan kita yang saat ini mungkin sudah mencapai 3%, tapi ini juga ada di angka yang cukup baik. Ini masih menjadi PR pemerintah juga terkait defisit transaksi berjalan. Namun kemudian yang disoroti oleh Finance Asia adalah ternyata memang dari total green bonds atau surat utang negara tadi yang dijual oleh pemerintah Indonesia, ini 37% bonds kita ini masih dimiliki oleh asing. Jadi artinya ada sekitar 63% kepemilikan dari domestik ya atau investor dalam negeri. Ini memang jadi sedikit blessing in disguise dengan banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia. Sebetulnya juga bisa mendorong bagaimana defisit transaksi berjalan kita, juga cadangan devisa kita, sehingga dolar rupiah kita bisa semakin menguat, sehingga bisa mendorong defisit transaksi berjalan ke angka yang lebih rendah daripada 3% begitu. Tapi memang lagi-lagi kalau kita merujuk pada misalnya Indonesia First gitu, kita harus mengutamakan bagaimana bisa masyarakat Indonesia sendiri yang membeli atau menguasai sektor-sektor keuangan termasuk juga surat utang negara ini di dalam negeri. Kemudian yang kedua kita lihat ini Sri Mulyani, kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati yang untuk ketiga kalinya menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik. Kemudian kita lihat nomor 2 negara peers kita atau negara tetangga yaitu Carlos Dominguez. Nah Filipina ini sendiri ini sudah 2 tahun menjadi Menteri Keuangan di Filipina dan selama 2 tahun ini Carlos Rodriguez sudah mencatatkan bagaimana pertumbuhan GDP-nya 6-7%. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte ini juga Carlos Dominguez melakukan reformasi ekonomi, di mana reformasi ekonomi ini dibaca oleh majalah Finance Asia menjadi solusi
long term atau jangka panjang dari agak banyak ya coret-coret nggak apa-apa ya. Long term atau jangka panjang dari masalah perekonomian dihadapi oleh Filipina sendiri. Dan diekspektasikan nanti bagaimana pertumbuhan ekonomi di Filipina ini bisa mencapai 7-8% di tahun 2019. Kalau kita lihat bagaimana data Badan Pusat Statistik sendiri, pertumbuhan ekonomi Indonesia kita secara year on year sudah 5,17%. Ini artinya masih sesuai ya dengan ekspektasi pemerintah kita. Kita lihat selanjutnya, Menteri Keuangan terbaik nomor 3 dari Singapura, Heng Swee Keat. Nah, ini dia, dari Singapura sendiri adalah negara ally ya, atau sekutu dari Amerika Serikat. Jadi memang Singapura mendapatkan problem juga saat Amerika Serikat ini sedang mengalami gejolak perang dagang dengan Tiongkok, di mana sebagai negara sekutu juga Singapura harus mengakali bagaimana saat ekspor atau impor negara-negara dari impor Amerika Serikat ke Tiongkok dibatasi, begitu bagaimana Singapura ini harus bisa mengatasi impor barang-barang dari Singapura ini juga atau ekspor maksud saya ke Amerika Serikat. Dan juga lalu lewat juga kepemimpinan dari Menteri Keuangan Singapura ini yang disoroti adalah bagaimana kemudian Singapura memberikan insentif sebesar 100, ini lumayan besar ya, 100 juta dolar untuk sektor UMKM. Nah, jadi ini sektor UMKM ini menjadi juga sektor yang digadang-gadang bisa mendorong perekonomian tidak hanya di Singapura saja tapi juga di Indonesia, karena kita tahu Indonesia sebagai negara pencetak startup nomor 4 terbanyak di dunia begitu. Nah, kita lihat ini selanjutnya nomor 4 dari Australia ada Josh Frydenberg. Ini backgroundnya adalah atlet tenis ya ternyata. Tadi saya sempat baca dan dia sekarang ada di peringkat keempat. Kita langsung percepat saja. Selanjutnya ada peringkat kelima Hong Kong Paul Chan Mopo. Ini mendapat tantangan tersendiri. Kalau kita tahu Tiongkok sendiri ini sedang mengalami perang dagang. Bagaimana cara mengatur agar pertumbuhan ekonomi sekarang sedang dihadapi dunia adalah bagaimana perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia atau resesi yang sedang dihadapi tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di Tiongkok. Ternyata data inflasinya juga menunjukkan indikator yang kurang baik. Juga kemarin juga sempat ada tentang PMI Index atau Purchasing Manager Index, ini yang menunjukkan bagaimana kemudian bagaimana indeks kelayakan konsumen juga di sana. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya kita lihat peringkat ke-6, Menteri Keuangan terbaik ada dari India, yaitu Piyush Goyal. Next kita lihat selanjutnya Menteri Keuangan terbaik peringkat ke-7, ternyata Indonesia lebih baik daripada Menteri Keuangan yang dimiliki oleh Tiongkok, yaitu Liu Kun. Saat ini Amerika Serikat dan juga Tiongkok masih melakukan negosiasi terkait perang dagang. Kemarin sudah sepekan di Amerika Serikat dan juga saat ini masih ditunggu-tunggu oleh investor yang terus wait and see bagaimana perkembangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok terkait perang dagang ini. Jika nantinya tarif dagang benar-benar jadi diterapkan oleh Tiongkok terhadap barang impor Amerika Serikat, ini bisa jadi yang tadinya 10% biaya impor yang dikenakan itu naik menjadi 25%. Ini cukup tinggi dan jadi peluang juga sebetulnya untuk Indonesia bagaimana jika impor Tiongkok ke Amerika Serikat dibatasi, Indonesia bisa mengambil alih begitu impor barang-barang atau kita menjadi pengekspor terbesar ke Tiongkok. Sementara Tiongkok ini kita sendiri juga salah satu negara importir produk-produk asal Indonesia terutama batu bara. Jadi batu bara kita ini paling banyak diekspor ke Tiongkok. Selanjutnya Korea Selatan, yaitu Hong Nam-ki di peringkat ke-8. Permasalahan dihadapi apalagi kalau bukan permasalahan di Korean Peninsula atau semenanjung Korea begitu. Ada di peringkat 8. Kita langsung saja percepat lagi. Ini di peringkat ke-9 negara tetangga kita yang langsung berbatasan langsung, Malaysia, Lim Guan Eng berada di peringkat ke-9. Kemudian di peringkat ke-10 ada Apisak Tantivorawong dari Thailand di peringkat ke-10. Kita semakin ini dia, bottom tuh untuk Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik tentunya. Ada dari Taiwan, Su Chain-rong, dan juga peringkat ke-12 dari Jepang ada Taro Aso. Itu dia tadi 12 Menteri Keuangan terbaik versi majalah Finance Asia yang baru saja dirilis. Dan Sri Mulyani untuk ketiga kalinya menjadi Menteri Keuangan terbaik. Kita ucapkan selamat dan juga kita patut berbangga dan kita harus dukung terus bagaimana kiprah Sri Mulyani ini yang tadinya juga dulu sebagai Managing Director dari IMF World Bank untuk mendukung sektor-sektor, menggerakkan sektor perekonomian kita. Salah satu fokus dari Menteri Keuangan kita saat ini adalah pembangunan infrastruktur agar bagaimana konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia itu bisa terhubung dengan baik sehingga ini bisa meningkatkan GDP kita. Dan juga sekali lagi masalah yang terus menjadi momok kita pada saat ini adalah defisit transaksi berjalan dengan GDP atau pemasukan produk domestik bruto dari masyarakat yang meningkat dan juga nilai rupiah yang membaik, jadi bisa tertekan begitu di bawah angka 3%.